semangat banget. Ya tapi nggak wuf Lung. Enggak. Papulung ini lagi kebanyakan energi hari ini ya. Kayaknya iya deh. Iya benar. Alright, tapi seperti kalau kita lihat juga untuk match up antara Yip dan juga Jusin ya, Yip pada keunggulan untuk bisa memenangkan poking damage secara jarak om. Yap. Nyicil juga dari jarak yang cukup jauh. Wah, ada adu recall di atasnya. Adu recall di sini. Oh, mentang-mentang tadi support sistemnya duduk bareng. Cie. Cie. Ya aja. Udah, ini kita mau lihat-lihatan sampai kapan? Sampai kapan sih di situ berdua kayak gitu? Recall itu masih sekarang lihat masih Iya. recall. Tuh. Lumayan agro ya untuk Finn-nya. Keangkat dan terflare. Yap. Itu yang di atas masih belum gerak ya. Kita ngelihat loh dari minimap. 15 detik lagi kalau masih belum gerak, kita geruduk berdua. Enggak dong. Oh tapi Jize. Tapi Zize, waduh. Ini kita lihat ya, kalau tadi kan positioningnya bagus banget. Dengan hero kayak begini seperti apa positioningnya Zize? Iya. Iya, betul. Dan ya ini Suyo yang emblem assassin ya. Yap, dan Kars dipaksa ditarik lagi tapi Kars masih berhasil selamat dan menarik. Karena dari luar biasa Kars. Dilanjutkan dengan Nandoria yang mendapatkan poin killnya, wow. Itu bukan cuma sekedar dari King's Call, tapi tarikan demi tarikannya juga. Itu ngebuat dari sang kuda benar-benar masuk kandang dari Navi. Wah, tapi itu mahal banget sih. Jungler yang tumbang ya. Mahal banget itu om. Bener, jungler tumbang. Pastinya untuk pressure-nya bakal lebih besar lagi. EXP-nya ketinggalan misalnya satu level. Mahal. Ya, dan sudah dimulai sekarang untuk setup dari Oke. Turtle. Yep, ntar sekarang Jize sudah mulai gabung. Tapi real one man flash dari keluarga Andorio berhasil mendapatkan karena Turtle tersebut. Bahkan ada satu lompatan dari Shogun sudah terlihat dalam mana tersebut. Andorio berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Karsnya masih menjadi orang terdepan. Memberikan damage yang bisa melindungi rekan-rekannya. Yap, gak berhenti. Buset lah bro, belum level 4. Moreno. Sedikit lagi dan Moreno. Berhasil kabul dengan flicker tapi Zeon mendadak hadir. Blessing Duet dan mendapatkan poin kill menumbangkan Nail kembali. Wow, ini berbanding terbalik di mana ternyata game kedua jauh lebih aktif. Jauh lebih agresif juga dan ini ngebuat akhirnya dari Navi mengantongi 2 poin kill terhadap Nail. Yap, sangat agresif ya. Karena Nail harus tumbang 2 kali tadi. Dan ya bahkan Turtle-nya juga sempat diambil oleh Navi. Jadi XP-nya punya peran yang penting dan menurutku di sini King's Call-nya jangan sampai tidak terpakai dengan sia-sia gitu. Ya. Untuk King's Call ya, durasinya ini harus benar-benar bisa dipertimbangkan juga. Dan sudah mulai masuk untuk pressure dari Navi adalah mengganggu pengambilan dari buff yang bakal dimainkan oleh Pietro. Oke, dan jangan lupa juga untuk Spear of Glory ya. Tarikan-tarikan dari Kars tadi. Iya. Tarikan kemenangan itu ya. Iya, Glory. Bro. Jangan dong. Cukup sampai situ aja dan lanjutin. Iya. Aduh, temen gue mau menyebur terus nih. Tapi aku mau tolong. Oke. Wow, di freeze ya di bagian top ya. Iya. Dengan Kars juga, bahkan Afro sudah mulai sangat-sangat membayang-bayangi sekali sehingga harus diusir oleh Finn. Oke, tapi untuk tim fight besar sebenarnya kita belum ngeliat juga ya. Tapi karena Expanding River juga gak sih? Itu tadi yang ngebuat akhirnya dari Zeon bisa join the fight. Benar. Expanding River. Ini dia. Bagaimana memang biasanya nih kalau Expanding River itu diharapkan keaktifan. Yang bakal dimainkan oleh kedua gold laner. Oke, tapi secara movement harusnya ya ada sedikit keunggulan untuk Cloud ya di atas Harit. Betul. Mobilitas sih kalau buat Cloud itu sendiri ya. Ya. Dan lebih duluan Eman yang hadir. Ini dia untuk Turtle-nya, bakal ditarik ulur dulu. Ada sedikit reset dari Turtle dan Finn versus GC di bagian atas. Oke, ada pertempuran terjadi. Andorio kembali berhasil langsung dilumat habis Turtle-nya berhasil diamankan oleh Nail. Karsnya pun langsung menghilang. Zeon lejap dan mereka mendapatkan kerugian begitu banyak. Dan sekarang Bigoton dari Vitality mulai menguasai. Yes, itu dia titik balik ya untuk Bigetron. Mereka dapetin Andorio duluan. Dapetin Zeon dan Kars juga plus Turtle. Ini nge-boost banget lagi nih untuk bagaimana mereka mengejar early game yang tadi sempat sedikit shaky. Ya, sebenarnya kelemahan untuk Minstar sendiri adalah untuk di early-nya karena item belum ada, dia tuh nggak terlalu tanky. Jadi dia harus bisa memaksimalkan pasif dari Minstar itu sendiri. Hit 5 kali baru gain life. Dan juga escape-nya hanya mengandalkan source spell berarti ya? Betul, battle spell flicker ya. Iya. Sementara waktu juga, Zeon-nya agak sulit sekarang berhadapan dengan Eman.
Itu secara itemnya sudah mulai selesai untuk emannya, tapi kita melihat adanya Sky Pierce tadi di tangan Andoryu. Ya, berarti Sky Pierce-nya ini udah disepakati di Andoryu. Bukan di GC ya. Bukan. Sepakat nih satu kata dulu. Sepakat. Tuh. Sepakat. Biar gak banyak Sky Pierce-nya ya, Lung. Deal. Deal. Sepakat. Oke, sekarang udah mulai bergerak sama-sama nih dari Buset. Finn dan juga Afro ke arah bawah. Oke, Finn harus muter, udah keblok itu. Nah, itu tuh susahnya kalau Khalid ketemu dengan badan, jalannya bisa ketutup. Iya ya, nggak bisa tembus ya. Yap. Oh Hey. Bantuin ambil scavenger gold crab itu. Iya. Mungkin. Biar gak dideketin. Ada aja yang bikin viral terus pokoknya. Oke, nggak bisa kabur. Andoryu langsung ditabrak tadi. Selesai kali ini. Yap, ditukar dengan adanya outer top turret ya, yang coba ngebayar outer bottom turretnya juga, tapi dengan hilangnya Andoryu lagi-lagi, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron by Vitality. Yap. Dari sisi item sebenarnya dari Mincitar Cars sendiri Thunderbelt untuk first itemnya. Oh, Iya, bukan attack speed ya. karena dia belum tank juga tadi. Iya, dia pakai emblem tank bener. Jadi lebih ke defensif aja, akan menjadi badan untuk rekan-rekan yang lain. Oh. Oke, apa terjadi? Ketika mereka menangkap karena Finn masih selamat. Damage-nya follow up-nya masih belum terlihat ya. Belum. Ini akan mengandalkan Zeon banget sih sebenarnya. Iya. Satu Zeon, keduanya baru Andoryu ya nantinya. Karena Andoryu juga kan emblemnya emblem assassin. Nah, Berarti- mancing. Betul. Oke, dua player. Afro mundur dulu, Andoryu melihat dari kejauhan, Shogun menjadi orang terdepan. Sementara sekarang Nael berusaha untuk bisa menguasai karakter turtle. Dari sisi leveling, Andoryu lebih unggul loh. Lah iya. Tapi udah mulai didetek. Yap, dan itu dari luar main flash langsung dikeluarkan pula. Setelah sekarang coba lihat GC-nya. Diusir sampai jauh banget karya belakang dan Regis Sestrom sudah terlihat apa yang terjadi Cars. Lejam seketika zaman Force sudah dikeluarkan Shogun, dia pun masih berhasil selamat. Finn-nya pun berusaha untuk bisa kabur. Lah iya, satu rombongan selamat semua ini. Semuanya, Bigetron by Vitality mereka ngeboost lagi dari segi gold lead-nya. Mereka dapetin ke arah turtle, mereka dapetin 2 poin kill juga. Ke arah Zeon yang lumayan mahal nih Om. Yap. Ngamuk ya untuk Bigetronnya sekarang. Iya. Ya karena bisa dibilang juga mungkin untuk penggunaan ya. Dari Mincitar yang nggak terlalu efektif. Waduh. Andoryu masih selamat, sementara sekarang Afro. Buset, dipukul Waduh. semuanya. Wah, ini Finn. susah banget juga megangin ke arah Eman ya, tapi Finn. Oke, Finn-nya tertinggal saat ini terakhir. Berhasil menjadi santapan untuk Andoryu. Ya, menjadi sebuah tabungan lethality power ya untuk Andoryu juga. Sementara top lane udah mulai dipegang oleh Zeon dan Bigetron by Vitality. Mereka masih mencari lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan ke arah GZ tadi ya. Untuk Eman yang maju, tapi untungnya ada backup tadi dari... Yeay! Ada satu blazing duet yang langsung ditonton oleh MPL ID Extreme. Ada Coach Aldo. Kebetulan Coach Aldo kan pernah berseragam dua-duanya nih. Pernah berseragam dua-duanya lagi. Relate. Tapi kalian mampir loh ke channelnya Coach Aldo nih. Langsung buka. Dibuka. Oh, yang itu yang Oh, yang luar. itu. Bigetron. Mahal. Yang dalam Navi boleh. Keren. Tapi emang itu berseragam dua-duanya beneran dipakai loh. Iya. Saya nggak expect di situnya. Ya, itu kalau dibuka lagi ada lagi seragamnya. Onik. Waduh. Enggak, Tun Wuri Anda yang Bukan sekolah mas. baju sekolah ya. Seragam Banyak kan. OSIS. Buka lagi Onik, buka lagi AE. Banyak Wah. kan. Semua. 9 lapis tuh nanti itu. 8 ya. Enggak kan itu emang pernah disinggahi juga. Iya, Betul, pernah betul. disinggahi ya. Nah sekarang Coach Aldo ada di English Desk loh. English Desk loh, keren Iya. loh. Jadi analis di English Iya, Castor, bener. teman-teman. Hmm. Coba, keren tuh orang. Yap. Tapi sekarang Bigetron by Vitality yang masih dalam keadaan unggul ya. Mereka bisa setup duluan menuju ke arah Lordnya atau bahkan memancing saja. Karena dari tadi kalau kita lihat Raging Sandstorm dan juga kombinasi bersama Infernal Pursuit itu ganggu banget untuk player-player Navi. Yap. Tapi lumayan sulit untuk bisa melawan sekarang. Kayak kita tahu kan Karsnya pakai emblem tank juga. Dan kita ngelihatnya bahwa dari Mincitarnya pun cukup tipis gitu. Dan cukup cepat untuk bisa langsung di burst dengan pemain Bigetron. Oke, dan dari luar Blast dikeluarkan kembali GC. Instant kill. Bakal sekarang Cars mencoba untuk bisa menyelamatkan diri kabur. Dengan King's Call tadi udah dikeluarkan tapi malah ketemu dengan Finn Regis Sestrom flicker dari Cars. Ya flicker dari Cars juga untuk kabur ya. Dan akhirnya merelakan saja Lordnya jatuh ke tangan dari Bigetron dan gak mau lagi mengalami kerugian yang lebih setelah GZ-nya juga ikut tumbang Om. Yap, nih pasti akan ada invade lagi masuk ke dalam jungle milik Navi. Purple diambil ya. Tercuri untuk purple-nya. Wow.
Navinya ini mau gak mau sih, mereka lagi kurang damage juga. Harus nunggu Zeon selesai dari Swift Trinity. Ya, Masih menanti untuk satu Corrosion. dan Zeon juga ini in and out-nya tidak seleluasa game 1 tadi ya. Nah, ya, Terlihat dengan 3 poin dead yang udah dia terima. bener, banyak yang nabrak dan jangan lupa nih, Emannya juga kan lumayan aktif ya yang sekarang ya. Ya, Dengan haripnya dia. Bahkan menuju ke Holy Crystal sekarang untuk Eman. oke. Dan Zeon masih berupaya untuk melakukan farming sembari clear-clear juga di area bottom lane. Andoriu ya levelnya lumayan mengejar harusnya. Tapi ada We Know This by GoPay. Ini menjadi debut Min Sitar di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir digunakan 217 hari yang lalu oleh Kabuki pada MPL ID Season 16 regular season saat TLID kalah atas EVOS. Oh ya, 217 hari yang lalu teman-teman. Tapi masih last season, Masih belum Iya. belum setahun lah ya. belum lama bang. Belum lama banget ya. Iya. Coba itu pas 217 hari yang lalu itu jam berapa ayo? Hari apa gitu. Iya. Ya, pakai skin apa? Iya, ayo coba. Terus ya. Kebanyakan Pak. Iya. Oke. Tapi sekarang Bigetron by Vitality kembali ya. Melipat gandakan keuntungan demi keuntungannya juga, goldnya udah semakin jauh lagi. Tinggal gimana caranya mereka juga end the game ini dengan disiplin Om. Yep, oke. Oke. Oh. Tapi sekarang mereka berhasil berangkat Andorio. Karsnya berhasil langsung kabur. Namun sekarang mereka berhasil mendapatkan pulang arah dari Finn. Dan juga pertempuran terus berlanjut. Afro menjadi satu korban lagi tambah. Namun Shogun. Blazing duet. Zeon. Mendapatkan Karanile. Oke, itu cukup berbahaya juga bermain di area defensif dari Navi. Tapi ternyata gerakan dari Navi tadi ada kombinasi yang terlihat. Yep. King's Call-nya dibuka, di Ya. dalam dipegangin lagi sama Lantern Wih. Flare. Bener, dibalikin ke dalam ya. Keterkaitan Iya. King's Call juga. Jangan lupa nih itemnya untuk Kars juga cukup unik ya. Karena ada fleeting time. Ya. Untuk second item dia. Biar King's Call terus. Terus-terusan. ya. Ya, Bentar nih betul. Eman, bentar dulu. Eman keluar rumput coba. Oh, skin fakta. Oh, skin. Tumben pakai skin ya. Iya, tumben pakai skin. Iya, itu King's Call manggil King yang mana? Ah, Ayo, nggak tahu. King manggil- Phoenix maksudnya. Oh, Lu King Skull, sih. King Phoenix ya. Iya. Oke. Oke, tapi dengan 4.000 tadi goldnya pelan-pelan udah mulai, ya sebenarnya ada momentum Jet. demi momentum nih buat Navi. 80-20 banget ini. Ya, secara untuk mungkin dari win rate sendiri ya tadi kita melihat bagaimana Bigetron by Vitality juga mereka masih cukup strong. Karena setiap kali ada real world manipulation yang dibuka itu tabrakan demi tabrakan juga dilakukan oleh Bigetron. Yap. Ada Raging Sandstorm yang masuk, ada Zaman Force juga yang bisa dibuka dengan Eman. Oh. Oke, apa terjadi? The Crimson Wah. Beacon sudah terlihat. Iya, dan selalu Jize loh yang kena duluan ya. Ya, kayaknya cukup sih. Hari Navi mereka gak bisa kontes sekarang. Terlalu berbahaya kalau memang mereka mau coba untuk nabrak masuk ya. Dengan habisnya source skill mereka. Ya. Jize bahkan ini kan karena dia pakai sprint juga ya. Gak bisa ngejar dia, cuma dipakai lari. Yap, sekarang Andoriu ingin mendekat tapi tidak bisa Afro-nya. Dari kejauhan ada King Skull yang udah langsung dikeluarkan. Karja berlejam seketika. Shogun menjadi satu-satunya orang yang tadi berusaha untuk bisa memukul mundur karena beberapa player untuk sekarang. Coba lihat Afro-nya langsung panggilan di atas petan. Sangat-sangat cepat. Tapi Jize. Real wall manipulation dari Moreno. Selesai. Yap, 3 pemain dari Navi hilang beserta dengan Lord yang memang juga sudah dikantongi oleh Bigetron by Vitality. Yap. Mereka menjadi satu sama ke game kali ini. Karena udah terlihat beberapa play. Ada Finn tadi dengan Regi Sentrum dan juga Flicker udah dikeluarkan. Ada Rebula jam seketika dengan King kalau udah dikeluarkan pula guna untuk bisa melindungi dan berhasil menarik tadi ke arah dari Nile. Gagal untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang Zeon pun sudah hadir. Masih ada satu Lord lagi yang udah harus dihilangkan. Beberapa player miliki oleh Bigetron by Vitality. Mereka melihat dari kejauhan. Yap, dan harusnya emang Blazing Duet mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Moreno, tapi masih ada Winter Crown dan Hati-hati. Finn-nya dengan satu lagi Vixen kan masih membuat dirinya pun selamat, tapi Eman masih ada Pro yang tepat berada di belakang mencoba untuk bisa mengejar tapi gagal kali ini. Yap, Afro gak ada flicker juga untuk bisa mengejar, tapi setidaknya Navi lihat mereka masih bisa bertahan dengan base HP yang sangat-sangat minim. Buset ya. Yap. Defense memang bisa, tapi serangan selanjutnya ini yang bakal di-build up dengan Bigetron seharusnya akan lebih mematikan lagi ya. So let's see apakah Navi akan sanggup untuk memaksimalkan mungkin kalau ada kesalahan yang diperbuat oleh Bigetron by Vitality. Karena ini lumayan jauh ya untuk bisa dikejar dan positioning dari Moreno di game yang sekarang ini sangat berbahaya sekali. Ya, Real world manipulation yang selalu sangat-sangat tepat waktu. yap.
Tapi kayak tadi sih, kalau kita ngeliat dari Spear of Glory-nya juga beberapa kali kan on point ya. Tapi gagal dapat point kill kan. Gagal dapat point kill karena emang lebih ke utilize aja kan. Betul. Buat tangkap siapa, tapi ya secara atribut untuk follow up damage-nya ya masih kalah jauh gitu loh. Dengan Bigetron yang udah ngantongin 6.000 keunggulan. Itu dia. Emang pakai Swift sih sebenarnya ya. Buat Kars. Tapi gak terlalu bisa cepat gitu meltdown lawannya di tengah-tengah dari King's Call. Karena butuh bantuan banget, gak bisa cuma Kars yang ada di tengah. Kars ini dia lebih ke tipe-tipe supportive EXP. Ya, utility aja ya. Kayak oke, kita buka King's Call-nya, kita tarik lagi. Tapi Bigetron juga harus hati-hati sih. Untuk naik ke arah high ground dari Na'Vi, jangan sampai mereka tersandung lagi seperti di game pertama. Yap. Ini masih ada 40 second untuk Lord. Untuk setupnya Vin mau jalan sendiri kan untuk Vinnya. Ya, Kelihatan kan Afro. Bahkan yang dikejar Na'Vi sekarang dikejar. Afro. Tarik. Berhasil menarik. Bakal biarkan ya. Ya. Karena Tapi, King Skull-nya masih disimpan juga tadi. iya, tapi ini flicker loh untuk Afro-nya. Ya. Mahal. Mau gak mau ya. Hmm. Daripada harus hilang juga. So ini dia untuk Lord. Satu Lord yang bisa menentukan nasib apakah Na'Vi akan bisa memperpanjang game yang kedua ini. Ini lumayan penting. Mereka butuh waktu seperti tadi ya untuk Xion. Tapi Xion pun sudah menyelesaikan full item. Jadi ini bakal seru. Apakah dari Xionnya juga akan bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin. Untuk memberikan damage ke pemain dari Bigetron. Ya, wave atas juga ini bakal jadi sebuah PR buat Na'Vi ya. Udah nggak ada base turret yang tersisa juga untuk sekarang. Dan kita ngeliat ini Na'Vi masih mencoba untuk membeli waktu sembari menunggu base-nya nge-regen lagi. Yep. Karena tadi udah minim banget HP-nya. Sangat ya. Iya. Bawahnya bahkan didorong juga tuh ada Finn di bagian bottom. Clear satu wave. Ini dia flanking gameplay. Oke, dari belakang Kars mencoba untuk bisa menangkap dari Karema, tapi malah gagal membuat sepertinya mereka dalam keadaan sangat tidak baik. Namun untuk sekarang terlihat ada Rio melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi. Karena Kars yang malah terkurung habis-habisan. Real One Man sudah langsung dikeluarkan pula. Rio malah mentok karena dinding. Kembali. Keadaan sangat tidak baik. Winter Crown dan juga Blazing Duel. Shogun. Tapi Afro berusaha untuk bisa kabur. Dan Shogun di tempat yang lain lenyap. Yap, at least mendapatkan pertukaran dari Na'Vi. Ya buset, ini rame banget ini tamunya. Mereka masih harus maintain dari wave minionnya juga Om. Dan akhirnya Lord dengan 4 versus 4 dari Bigetron juga nggak bisa yang langsung komit. Benar. Dan bahkan mereka dapetin poin penting sih. Kayak ini Shogun dari tadi sangat merepotkan ya. Ganggu ya. Dan sekarang udah gak ada Shogun. Ini adalah jendela yang terbaik untuk Na'Vi kalau memang mereka mau coba untuk kontes atau maksa tim fight satu kali lagi. Oke. Dan mereka udah mulai pegang duluan nih ke area dari Lordnya. Yep. Karsnya juga udah hadir duluan. Masih 10 detik lagi nungguin Shogun. Tapi harusnya ada sedikit delay waktu yang bisa dilakukan. Sakit banget Zeonnya. Yep. Dipegang loh. Ini Lordnya mau diterusin. Nail. Oke, tapi mendadak coba dan Afro. Eman. Hebatnya pun masih berhasil kabur. Tapi Andorio mulai hadir. Ada immortal yang terpecah di dalam tubuhnya. Eman masih berhasil selamat kejar oleh Andorio mengambil resiko yang begitu mengerikan hingga membuat diri pun langsung menghilang dengan sangat instan. Yes, dan harusnya hanya misalkan 3 pemain dari Na'Vi, Bigetron. Mereka tidak akan butuh Lord. Mereka bakal coba untuk langsung straight push. Iya, one strike push harusnya bisa dilakukan karena untuk sekarang ada King's Call yang udah langsung terlihat di depan. Wah. Di depan dari satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Na'Vi. Namun sekarang JZ-nya pun lejam seketika dan game 1-1. Yap.